Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online. Apakah akan menagih ke alamat domisili atau alamat KTP? Hal ini yang sering banyak ditanyakan nih tentang kunjungan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal. Apakah akan datang ke rumah kita sesuai nomor KTP atau mungkin ke alamat domisili kita? Misalkan KTP kalian itu berada di daerah Bandung, sedangkan kalian itu sedang bekerja di daerah Jabodetabek. Nah, pertanyaannya, apakah dia akan datang ke daerah Bandung atau ke daerah Jabodetabek di mana tempat kalian bekerja? Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan kepada kalian tentang kunjungan debt collector lapangan. Apakah akan datang ke alamat sesuai KTP atau sesuai domisili? Simak video ini sampai habis. Kunjungan debt collector lapangan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan oleh nasabah-nasabah pinjaman online yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Walaupun sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti dengan kunjungan debt collector lapangan karena mereka tugasnya hanya mengingatkan tagihan kita, bukan untuk berperilaku lain-lain atau mungkin menyita barang kita atau mungkin juga mengambil uang tagihan kita, karena itu jelas tidak diperbolehkan karena mereka didatangkan ke rumah kita tuh hanya sekedar untuk mengingatkan tagihan kita. Namun banyak nih debt collector lapangan yang memang nakal yang sering meminta tagihan kepada nasabahnya itu secara tunai, padahal itu jelas dilarang tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi pembayaran itu harus secara tunai atau secara virtual account. Nah, ini khususnya buat aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada debt collector lapangan yang sering ditanyakan apakah debt collector lapangan akan datang ke alamat sesuai KTP atau sesuai domisili kita. Yang pertama sudah pasti debt collector lapangan tersebut akan datang ke alamat sesuai KTP yang kita daftarkan di aplikasi tersebut. Nah, jikalau mungkin mengunjungi rumah sesuai alamat KTP yang kita daftarkan di aplikasi tersebut itu tidak membuahkan hasil, mungkin dari pihak mereka tuh akan inisiatif mengunjungi tempat domisili di mana kita bekerja atau kita tinggal Lalu dari mana nih mereka bisa tahu alamat domisili kita? Seperti yang kalian ketahui untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online, mau itu legal atau ilegal, mereka itu mengakses lokasi yang mana mereka tuh jadi bisa membaca kapan terakhir kita login di daerah mana. Nah, ketika mungkin mereka datang ke alamat yang sesuai KTP kita tidak membuahkan hasil, makanya mereka akan melacak keberadaan kita dengan cara membuka aplikasi kapan terakhir kita login di aplikasi tersebut. Misalkan mungkin kita itu kebanyakan login di salah satu wilayah tertentu dan mungkin si debt collector lapangan itu berpikir bahwasanya memang kalian itu berdomisili di daerah sana dan mereka akan inisiatif untuk mendatangi wilayah yang memang banyak akun kalian itu login di sana. Makanya saran dari saya, ketika kalian memang mengalami gagal bayar atau keterlambatan aplikasi pinjaman online, kalian jangan pernah membuka aplikasi pinjaman online tersebut kalau bisa mungkin hapus dulu saja kalau memang kalian belum siap untuk membayar. Nah, ketika kalian mungkin memang mau membayar atau melunasi hutang kalian bisa mendownload aplikasinya lagi, karena dikhawatirkannya nanti debt collector lapangan akan melacak keberadaan kalian di mana kalau memang kalian itu takut dikunjungi oleh debt collector lapangan. Karena mereka bisa melacak keberadaan kita melalui aplikasi atau akun kita yang terdaftar di aplikasi pinjaman online tersebut Karena memang aplikasi pinjaman online tersebut itu atau aplikasi pinjaman online semuanya itu mengakses lokasi, jadi mereka bisa tahu kapan terakhir kita login di mananya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, apakah debt collector lapangan akan datang ke rumah KTP kita atau alamat domisili? Jawabannya adalah mereka akan datang ke alamat sesuai KTP kita. Nah, jikalau mungkin ketika mereka datang ke alamat sesuai KTP tidak membuahkan hasil, mereka akan berinisiatif datang ke alamat domisili kita atau di mana tempat kita bekerja Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.